Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You have been anointed chief over the Lord's inheritance. What am I supposed to do, my lord? The Lord's Spirit will come upon you and it will change you. I didn't free you from the yoke of Midian. Jehovah freed you, using me and 300 other simple peasants. We couldn't have destroyed such a well-trained army without the help of God. By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? I searched the world, but it couldn't fill me. Let's empty praise, and treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you.
turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Hari ini kita akan masih melanjutkan seri khotbah belajar dari para saksi iman atau pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11. Dan hari ini khususnya kita sampai kepada tokoh yang berikut atau saksi iman pahlawan iman yang berikut, yaitu Gideon. Dan dari kisah Gideon ini saya mencoba untuk memberikan subtema. Orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita akan lihat sama-sama belajar di Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 33 dan juga nanti ketika khotbah disampaikan kita akan sama-sama melihat dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7 khususnya kisah hidup Gideon atau kisah dan juga kisah hidup pelayanan Gideon. Mari sama-sama kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 33. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Saya lanjut baca ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita sama-sama lihat lebih jauh lagi bagian firman Tuhan ini. Sebelum saya share bagian firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah benar-benar menguatkan, memberkati saya lagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam, beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan terlebih lagi duduk diam mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Hari ini kami akan belajar sama-sama lagi dari salah satu saksi iman, pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11, yaitu Gideon. Doa hamba belajar dari hidup Gideon, pelayanan Gideon, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba. Yang akan hamba share pagi hari ini juga menjadi berkat menguatkan lagi. Berbicara secara khusus, secara istimewa, secara pribadi kepada Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah online hari ini yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mulai khotbah saya ini dengan satu kisah, satu cerita yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 April 2004. Apa yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu? Pada waktu itu tersiar berita tentang adanya seorang prajurit yang tewas dalam pertempuran di Timur Tengah. Mengapa berita tentang prajurit ini menjadi heboh? Bukankah biasa ada prajurit yang tewas dalam peperangan di Timur Tengah? Kenapa, Bapak Ibu? Karena ada sesuatu yang unik tentang prajurit ini. Namanya Pat Tillman. Dia menjadi salah satu prajurit atau tentara Amerika Serikat yang dikirim ke Timur Tengah. Dan sebelum dia dikirim ke Timur Tengah, Bapak Ibu, rupanya Pat Tillman telah direkrut ke NFL oleh Arizona Cardinals pada tahun 1998. Dan waktu dia bermain bersama dengan Arizona Cardinals, Pat Tillman memenangkan posisi safety terkuat pada waktu itu, di mana ia pernah memecahkan rekor franchise untuk melakukan tackle sebanyak 224 kali di tahun 2000. Luar biasa. Ia berada di puncak performanya dengan bayaran pada waktu itu dengan Arizona Cardinals $3,6 juta.
Dan rupanya pada waktu itu Bapak Ibu, juara Super Bowl pada waktu itu St. Louis Rams bahkan sudah menaksirnya dengan uang bayaran 3 kali lipat lebih banyak kalau dia mau bergabung bersama dengan mereka. Dan kalau Bapak Ibu yang hidup di Amerika, Bapak Ibu, ini merupakan impian dari anak muda di Amerika, khususnya mereka yang mencintai football. Khususnya mereka yang memang bercita-cita, mimpi untuk menjadi pemain football terkenal. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah serangan teroris 11 September? Pada bulan Mei 2022 dalam usia 25 tahun, Pat Tillman meninggalkan football, meninggalkan NFL, menukar kontrak bernilai jutaan dolar. Dengan apa? Dengan harga atau gaji 18.000 per tahun dari negara ini, dari Paman Sam sebagai Army Ranger. Dia memutuskan menjadi tentara dari Amerika Serikat. Ia merahasiakan pendaftarannya, ia menghindari wawancara. Ia memberitahu teman-temannya bahwa ia ingin memberikan sesuatu untuk negaranya. 2 tahun kemudian terjadi. Tillman akhirnya terbunuh sekitar 25 miles dari pangkalan militer Amerika Serikat di Kos, Afghanistan. Ada banyak komentar dari sesama pemain, tentara, politisi setelah kematian Tillman. Tapi Bapak Ibu, agennya yang bernama Frank Bauer mengatakan sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Frank Bauer katakan apa? Mereka berbicara tentang pemain yang berpengaruh khususnya dalam bisnis NFL. Ya, benar. Pat Tillman adalah orang yang sangat berpengaruh. Kenapa? Dia sedang berenang melawan arus. Dia dikenang oleh orang-orang yang mengenalnya karena apa yang telah dia lakukan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan seri Saksi Iman atau belajar dari Saksi Iman khususnya tentang seorang tokoh yang berikut itu bernama Gideon. Seorang yang kurang dikenal namun namanya tercatat dalam deretan saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Seperti Tillman, Gideon bukan tokoh utama dalam Alkitab, namun dia adalah orang biasa yang dipakai Tuhan akhirnya secara luar biasa. Yang dia lakukan hanya satu, Bapak Ibu. Mempercayai janji-janji Tuhan yang dia percayai atau semua para saksi iman pada waktu itu percaya tidak berubah. Kisah Gideon tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 7, di mana kita akan menemukan tentang bagaimana Gideon selama hidupnya. Kenapa dia orang biasa dipakai Tuhan secara luar biasa? Kenapa dia bukan tokoh utama dalam Alkitab? Tapi dia tercatat dalam Saksi Iman Ibrani pasal 11. Karena Gideon belajar untuk mempercayai Tuhan secara total dalam hidupnya. Bapak Ibu, ada paling tidak 5 pelajaran yang saya temui melalui kisah Gideon, khususnya melalui 3 masa hidupnya. Yang pertama, masa sebelum Gideon menerima panggilan Tuhan. Yang kedua, masa ketika ia menerima panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bagaimana saya belajar tentang iman dan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Sampai kepada masa yang ketiga, masa di mana Gideon menjalankan panggilan Tuhan. Sehingga mengapa sampai laki-laki biasa ini hanya dikenal sebagai salah satu saksi iman yang luar biasa. Ada 5 rahasia sehingga orang biasa ini bisa akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa dalam memenuhi panggilannya atau panggilan Tuhan Bapak Ibu. Ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat masa sebelum Gideon menerima panggilan Tuhan. Saya belajar satu kebenaran penting di sini. Tuhan menggunakan masa-masa sulit selalu untuk menarik perhatian kita. Bapak Ibu bisa baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Di Hakim-Hakim pasal 6 kita melihat bangsa Israel baru saja melewati masa yang relatif muda Bapak Ibu. Santai pada waktu itu. Enak, nyaman. Lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31 katakan apa? Bangsa Israel pasca kepemimpinan Deborah. Bangsa Israel menikmati masa aman selama 40 tahun lamanya. Bapak Ibu, kalau kita sekarang kira-kira boleh saya katakan masa di mana semua hutang-hutang sudah lunas terbayar. Anak-anak kita semua hidup baik-baik saja, aman-aman saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Pekerjaan atau bisnis kita berjalan dengan baik. Bahkan kita mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Semuanya berjalan baik. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Keadaan mulai aman, siklus dosa mulai terjadi lagi. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah asing. Bapak Ibu, siklus ini selalu terjadi dalam bangsa Israel. Ketika mereka mulai aman, dosa kemudian mengintip, dosa mulai terjadi lagi, mereka tinggalkan Tuhan, menyembah Allah asing, demikian seterusnya. Mulai lagi dalam ayat 1 dituliskan bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Maka Bapak Ibu, Tuhan akhirnya menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Orang Midian sangat kuat dan menindas orang Israel tanpa ampun. Kita tahu ini. Setiap tahun menjelang musim panen, orang Midian yang nomaden akan menyerbu bangsa Israel. Dan ayat 5 Bapak Ibu baca memberitahu kita bahwa mereka akan datang seperti belalang, merusak tanah-tanah tempat tinggal Israel. Apa yang tidak dapat mereka bawa, mereka hancurkan. Keadaan yang sangat buruk sehingga banyak orang Israel meninggalkan rumah mereka untuk akhirnya tinggal di gua-gua dan benteng-benteng. Pada waktu itu, kenapa? Karena mereka takut akan keselamatan mereka, mereka khawatir. Hal ini berlangsung selama 7 tahun Bapak Ibu. Akhirnya apa? Siklus itu kembali. Lagi, mereka kembali berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa mereka menunggu begitu lama untuk berpaling kepada Tuhan? Sama dengan kita, persis Bapak Ibu dengan kita, bukan? Waktu mereka sudah benar-benar tidak berdaya, tidak punya jalan keluar lain lagi Bapak Ibu. Penuh dengan pergumulan, kesakitan, tidak tertahankan lagi. Give up. Baru saat itu tersungkur dan berteriak mencari Tuhan. Selama masih ada tenaga, kemampuan untuk bertahan, dan selama masih punya kekuatan dengan diri sendiri, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mencari Tuhan kalau kita mau jujur. Kalau utang sudah menumpuk dan tidak mampu membayar kembali. Kalau kita sudah terkena sakit penyakit stadium akhir. Kalau dokter sudah mendiagnos kita dengan satu penyakit yang parah, penyakit yang berat. Kalau kita sudah mencari pekerjaan dan tawaran tidak kunjung datang. Ketika tidak ada lagi jalan keluar untuk masalah anak-anak. Dan lain sebagainya. Baru kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Orang Israel pun di sini mulai berseru kepada Tuhan ketika mereka miskin, ketika mereka tertindas oleh kekejaman bangsa Midian selama 7 tahun. Siapa yang mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu? Tuhan. Bukan untuk menghancurkan Israel, tapi agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. Bapak Ibu ingat, selalu ini juga terjadi dalam hidup kita sama dengan kita. Secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan, ini pun terjadi banyak kali dalam hidup saya Bapak Ibu. Banyak kali cobaan dan ujian hidup datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tuhan tahu? Ya, Tuhan tahu. Tuhan sengaja mengizinkan karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu dan saya, dan mau membawa kita kembali kepada track-nya, kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, belajar dari kisah Gideon, khususnya masa sebelum dia menerima panggilan Tuhan. Pandanglah masa-masa sulit hidup kita bukan sebagai hukuman Tuhan untuk kita. Tapi pakai atau belajarlah, lihatlah itu sebagai bukti kasih dan anugerahnya. Yang memang sedang mengasah hidup kita, sedang memurnikan kita secara rohani. Amsal 3 ayat 11-12 katakan apa? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah setiap kesulitan hidup sebagai didikan dan peringatan Tuhan yang adalah Bapa kita, yang begitu mencintai kita, mencintai Bapak Ibu dan saya. Dia selalu ingin yang terbaik dari kita, anak-anaknya. Pelajaran kedua Bapak Ibu, belajar dari masa ketika Gideon menerima panggilan Allah, panggilan Tuhan. Saya belajar satu hal, Allah selalu melihat lebih dari yang kita lihat. Bapak Ibu bisa lihat pasal 6 ayat 7-12. Bapak Ibu, hal yang luar biasa tentang Allah adalah bahwa meskipun kita lambat untuk kembali kepadanya, tapi Ia tidak pernah lambat dalam meresponi atau menanggapi kita. Ayat 7-8 Bapak Ibu lihat, ayat 7-8 menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berseru kepada Allah, Tuhan langsung bergerak dalam belas kasihan dan kasih-Nya kepada kita. Ia memberitahu kita kebenaran dan mulai bekerja behind the scene. Mulai bekerja di balik layar, di belakang layar untuk menolong kita Bapak Ibu. Dan disinilah Tuhan mempersiapkan Gideon yang kita temui dalam ayat 11. Ketika Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya dia tidak jatuh ke tangan orang Midian. Gideon sedang memeras anggur sambil bersembunyi pada waktu itu karena dia ketakutan dengan orang Midian. Dia bersembunyi supaya dia tidak terlihat oleh orang Midian. Kemudian Bapak Ibu lihat ayat 12. Apa yang terjadi? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu,
Apakah Tuhan sedang bercanda dengan Gideon? Gideon pada waktu itu sedang ketakutan, bersembunyi, takut dengan serangan bangsa Midian. Tapi Tuhan katakan melalui malaikatnya, "Hai pahlawan yang gagah berani." Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan bercanda? Tidak. Tuhan di sini tidak sedang bergurau. Kenapa? Karena Tuhan mengenal Gideon lebih dari Gideon mengenal dirinya sendiri. Tuhan sudah melihat sebuah potensi besar dalam diri Gideon, dan yang jauh lebih penting adalah Tuhan sendiri yang nantinya akan melengkapi dan menyertai Gideon. Tuhan mau memakai Gideon untuk pekerjaannya yang luar biasa. Pekerjaannya yang jauh lebih besar. Ayat 13-24. Bapak Ibu, pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ingat, salah satu kebohongan terbesar yang kita katakan kepada diri sendiri adalah bahwa Tuhan hanya menggunakan orang-orang yang istimewa. Orang-orang dengan talenta atau karunia-karunia yang luar biasa. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu adalah orang percaya yang lahir baru, ingat, Bapak Ibu adalah anak Tuhan. Bapak Ibu adalah sahabat Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12, Yohanes pasal 15 ayat 15. Dan kita semua merupakan mahakaryanya. Kita juga adalah orang-orang yang dibenarkan olehnya, Roma pasal 5 ayat 1. Kita juga adalah orang-orang yang dibebaskan selamanya dari kutukannya, Roma pasal 8 ayat 1. Kita adalah bagian atau orang yang diangkat menjadi anak dalam keluarganya, Efesus pasal 1 ayat 5. Dan Bapak Ibu, apalagi kewarganegaraan kita adalah sorga, Filipi pasal 3 ayat 20. Kita adalah miliknya, Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita akan menerima janji-janjinya. Kita tidak akan pernah terpisah dari kasihnya. Roma pasal 8 ayat 35. Dan kita memiliki segala sesuatu darinya yang kita butuhkan untuk hidup kita, Bapak Ibu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Allah tahu siapa Bapak Ibu dan saya. Allah tahu siapa kita. Meskipun banyak kali kita tidak tahu diri kita sendiri. Dan Tuhan akan bekerja untuk membantu kita, membantu Bapak Ibu dan saya melihat jati diri kita yang sebenarnya. Itu yang terjadi dengan Gideon. Tuhan bertemu dengan Gideon dalam waktu yang tepat, di tengah situasi yang tepat, di lokasi yang tepat. Tujuan Tuhan adalah apa? Meneguhkan panggilannya dan memberi Gideon keyakinan akan penyertaannya. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mengeraskan hati kita dan merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Karena Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Khususnya ketika Tuhan memang sedang memanggil Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaannya. Ketika Tuhan sedang memanggil Bapak Ibu untuk melayani Dia, menjadi bagian dari pekerjaannya. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Seperti kebanyakan pasien-pasien pasca operasi yang usianya sudah cukup tua, Bapak Ibu. Ini terjadi juga pada seorang petani yang, boleh dikatakan seorang petani yang baik hati. Dia diperingatkan bahwa dia harus melakukan latihan pernapasan dan tes untuk menghindari pneumonia pasca dia dioperasi. Ia menerima saran perawat itu dengan baik. Dia berterima kasih kepada perawat. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa yang perawat itu sarankan kepadanya. Kenapa? Karena petani yang baik hati tadi dia berpikir bahwa selama bertani tidak seorang pun pernah mengajar kepada saya cara bertani kok. Buktinya saya bisa berhasil. Tidak pernah ada yang ngajar saya melakukannya sendiri. Saya lakukan dengan cara saya dan buktinya saya sukses. Mengapa saya harus perlu latihan pernapasan? Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan dia. Secara perlahan, paru-parunya mulai terisi dengan cairan. Itu pun dia tetap tidak peduli. Keluarganya memohon kepadanya untuk tolong taat kepada apa yang perawat katakan. Tapi ia menolak, benar-benar menolak. Dia tidak peduli. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena penuh cairan, tidak diobati, tidak taat, Bapak Ibu akhirnya dia meninggal. Perawat mengatakan bahwa alasan petani tadi meninggal karena tidak melakukan satu yang dia minta yang sangat sederhana, yaitu latihan pernapasan. Bapak Ibu, sering terjadi, banyak kali terjadi dalam hidup kita. Kita pun sering demikian, keras kepala kepada Tuhan dan sering memberontak kepada Tuhan. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Yang terjadinya adalah apa? Bapak Ibu, kehancuran. Yang ketiga, Bapak Ibu, belajar dari masa Gideon menjalankan panggilan Tuhan. Saya belajar di sini tentang pemurnian dan pembersihan dari Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, kita selalu membutuhkan pemurnian, pembersihan dari Tuhan. Bapak Ibu lihat pasal 6 ayat 25-32.
Sebelum Gideon dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan panggilannya untuk melayani, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, ia harus terlebih dahulu berhadapan dengan keluarganya sendiri. Keluarganya pada waktu itu memang hidup dalam melanggar perintah Tuhan, hukum Taurat, khususnya yang pertama dan yang kedua. Dengan apa? Adanya berhala-berhala Baal di tanah milik mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Gideon? Tuhan membersihkan Gideon. Tuhan membersihkan keluarga Gideon, keluarganya sendiri terlebih dahulu. Jadi tugas pertama yang Gideon dapatkan dari Tuhan pada waktu itu adalah diminta oleh Tuhan untuk mengambil lembu jantan istimewa milik ayahnya yang berusia 7 tahun. Yang merupakan berhala dari ayahnya pada waktu itu. Untuk segera dirobohkan. Tuhan meminta kepada Gideon untuk merobohkan semua berhala-berhala, penyembahan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, oleh keluarganya. Kemudian Gideon harus mengorbankan lembu jantan yang berharga itu dengan menggunakan kayu dari berhala yang telah dihancurkan. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya buat kita? Sebelum Tuhan dapat menggunakan kita dengan dahsyat, kita harus memperbaiki penyembahan dan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan selalu ingin melihat apakah kita sudah menjadikan Dia yang utama dan pertama dalam hidup kita. Apakah kita masih punya ilah-ilah lain yang merupakan sesembahan kita. Bapak Ibu, tidak pernah ada jalan pintas dalam proses memenuhi panggilan Tuhan. Belajar dari panggilan, bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Jika kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Pertanyaan untuk kita semua. Apakah masih ada dosa yang masih kita simpan atau kita sembunyikan? Apa saja yang masih menjadi berhala hidup kita? Tidak ada jalan lain. Hancurkan Bapak Ibu. Patahkan, hancurkan berhala itu. Akui dosa kita. Tentu akan ada halangan ketika kita mau membersihkan hidup kita. Tapi kita harus maju terus. Gideon pun mengalami tantangan karena dia hendak dibunuh oleh orang-orang sebangsanya pada waktu itu kalau Bapak Ibu baca kisahnya. Tapi apa yang terjadi? Keluarganya atau ayahnya maju membela Gideon dan membenarkan langkah Gideon dalam membersihkan berhala-berhala mereka atau berhala keluarga mereka. Yang berikut Bapak Ibu, yang keempat. Apa yang saya pelajari? Belajar dari masa Gideon menjalankan panggilan Tuhan. Di sini saya belajar tentang iman. Menjalankan panggilan Tuhan membutuhkan iman yang terbentuk melalui proses ilahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat pasal 6 ayat 33-40. Di situ terlihat orang Midian siap menyerbu bangsa Israel. Dan dalam ayat 34 dikatakan roh Tuhan meliputi Gideon. Dan ia meniup sangkakala domba jantan dan orang-orang Abiezer berkumpul di belakangnya. Gideon telah mengambil langkah iman yang besar dalam kesetiaan pribadinya, Bapak Ibu. Dan sekarang, selanjutnya, Roh Kudus membawa 32.000 orang yang siap untuk berperang bersama Gideon. Bapak Ibu, tapi itu tidak menghilangkan kekhawatiran Gideon rupanya 100%. Perhatikan ayat 36-37. Gideon berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku dengan perantaranku, seperti yang telah Kau firmankan. Gideon rupanya masih ragu dan minta tanda dari Tuhan. Tuhan, aku akan membentangkan bulu domba di tempat pengirikan ini. Jika hanya ada embun di bulu domba, kata Gideon, dan seluruh tanah kering, aku akan tahu bahwa Engkau akan menyelamatkan Israel dengan kekuatanku, seperti yang telah Engkau katakan. Gideon minta tanda, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 2 kali Gideon minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan menjawab permintaannya untuk membuktikan kuasa Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan kasih tanda yang jelas yang diminta oleh Gideon. Bapak Ibu, kita pun sering mengalami hal yang demikian. Kita tahu Tuhan berjanji memelihara kita. Paling tidak itu yang terjadi pada hidup saya juga. Diri saya, Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan berjanji akan memelihara saya. Tapi keraguan, kekhawatiran, kadang atau selalu masih mengganggu kita. Namun Bapak Ibu, Tuhan mengerti dan dengan sabar Tuhan meredakan ketakutan kita untuk menjadi Gideon masa kini. Pelajaran terakhir Bapak Ibu, yang kelima, seperti saya sampaikan tadi. Sekarang kita mau belajar atau melihat masa kesuksesan Gideon. Saya belajar satu hal. Keberhasilan dan kemenangan ditentukan oleh kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Bapak Ibu bisa lihat baca pasal 7 ayat 1-8. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gideon kini siap untuk bertempur. Tapi Tuhan memberikan ujian iman yang terakhir kepada Gideon. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 Tuhan berkata kepada Gideon. Tuhan berfirman kepada Gideon. Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan nanti, kata Tuhan, orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, Allah kemudian memberikan Gideon beberapa ujian untuk mengurangi jumlah orang yang ikut berperang bersama dia pada waktu itu. Ujian pertama, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu tahu kisahnya, menyingkirkan sekitar 22.000 orang dari pasukan itu. Sehingga dari 32.000 tadi orang yang bersedia berperang bersama Gideon, tersisa 10.000 orang. Masih terlalu banyak, kata Tuhan. Jadi dalam ayat 4 ujian kedua diberikan. Allah memberitahu kepada Gideon untuk membawa orang-orangnya ke air dan membiarkan mereka minum. Kata Tuhan, singkirkanlah orang-orang yang menjulurkan muka ke dalam air untuk minum. Biarkan saja orang-orang yang menyendok air ke mulut mereka dengan tangan mereka. Dan Bapak Ibu, Gideon pasti waktu mendengar permintaan Tuhan itu semacam menelan ludah, kira-kira begitu. Ketika menghitung jumlah orang yang didiskualifikasi. Berapa orang? Bapak Ibu tahu ceritanya. 9.700 orang tersingkir dan hanya tersisa 300 orang. Bapak Ibu, dari 32.000 orang yang akan ikut berperang bersama Gideon, sekarang tinggal 300. Bapak Ibu bisa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan Gideon? Pasal 8 memberitahu kita bahwa pasukan Midian berjumlah 135.000 orang. Itu berarti 450 orang Midian untuk 1 orang prajurit Israel yang dipimpin Gideon. 300 banding 135.000, Bapak Ibu. Tuhan ingin pasukan Gideon menghadapi gerombolan ini hanya dengan 300 orang saja. Bapak Ibu, jelas Tuhan menciptakan satu situasi pada waktu itu. Dan itu juga sering terjadi dalam hidup kita masa kini. Di mana kita manusia sampai kepada titik terlemah kita. Yang akhirnya membawa kita kepada kesadaran. Bahwa situasi yang kita hadapi sangatlah mustahil untuk diselesaikan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan akhirnya membawa kita kepada kondisi mau tidak mau berteriak, bergantung kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas pasal 18 ayat 27. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berikut ini yang ingin saya sampaikan adalah pelajaran yang berharga, pelajaran penting bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Dari kisah Gideon ini, dari 3 masa hidup Gideon. Yang pertama, apa panggilan Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya? Apa panggilan Tuhan untuk kita? Apa saja tantangan yang kita hadapi dalam memenuhi panggilan tersebut? Adakah keraguan akan kemampuan kita? Masih adakah keraguan dari hidup dari Bapak Ibu dan saya? Ingat satu hal Bapak Ibu, mencapai tujuan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita baik secara pribadi maupun secara gereja tidak ditentukan oleh berapa saldo pada laporan keuangan kita atau ukuran jemaat kita atau efisiensi rencana kita. Tentu saja itu perlu diperhatikan, merupakan hal yang penting juga. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, Tuhan ingin memuliakan dirinya melalui orang-orang yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Dia sama sekali tidak membutuhkan kita, tapi dia mengundang kita untuk bergabung dengannya dalam melakukan kehendaknya. Ketika kita melakukannya, kita melihat manfaatnya, kita melihat berkatnya, kita melihat mujizatnya terjadi. Dan ingat, hanya dia yang mendapat kemuliaan. Karena itu bisa terjadi sama sekali bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan semata. Pepatah ini sering dikaitkan dengan perkataan dari D.L. Moody. D.L. Moody katakan apa? Berikan aku 10 orang yang tidak takut pada apapun kecuali dosa dan tidak mencintai apapun kecuali Tuhan dan aku akan mengubah dunia. Bapak Ibu, D.L. Moody. Dan ini merupakan pertempuran paling aneh Bapak Ibu dalam sejarah. 300 orang itu keluar dengan trompet, obor, guci untuk menghadapi orang Midian yang sangat brutal, yang sangat kejam. Tapi Tuhan membuat barisan musuh menjadi kacau sehingga mereka mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu semuanya berakhir, 120.000 orang Midian telah saling membunuh satu dengan yang lain. Dan 15.000 lainnya melarikan diri. Siapa yang buat? Bapak Ibu, semuanya berakhir. Tuhan telah menjawab doa-doa Israel. Dan Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dalam hidup keluarga dan pelayanan saya secara pribadi. Bapak Ibu, saya sering katakan selalu, siapa saya yang Tuhan percayakan untuk memimpin atau menjadi Global Outreach Director di New Life, Bapak Ibu? Siapakah saya yang seharus memimpin orang-orang Amerika di sini, baik dalam global team saya
maupun waktu saya memimpin mission trip bulan Juni yang lalu, Bapak Ibu. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, kemampuan, dan boleh dikatakan berhasil memimpin tim ini dalam melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada saya memimpin, hanya satu rahasianya. Kalau dilihat kekuatan kemampuan saya, Bapak Ibu, dari semua keterbatasan saya, tidak akan mungkin. Saya tidak akan sanggup, Bapak Ibu, mustahil. Tapi sekali lagi satu alasannya, hanya kuasa Tuhan saja. Hanya kemampuan kekuatan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan yang sudah memanggil saya, walaupun di tengah keraguan, ketakutan, macam-macam seperti Gideon. Tapi Tuhan katakan, pergi lakukan. Saya hanya taat dan Tuhan sendiri membuktikan kuasanya. Bapak Ibu. Kedua, apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Tantangan berat apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Atau siapa yang sedang kita doakan hari ini? Bapak Ibu ingatlah selalu, Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk mendapatkan perhatian kita. Tuhan sabar dengan proses iman kita. Kemenangan kita, kekuatan kita dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan hidup ditentukan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh kuasa kita. Pertanyaannya hanya satu kepada kita semua. Maukah kita percaya kepadanya hari ini? Bapak Ibu, sebagai penutup dan tantangan untuk kita, saya mau kita melihat satu video ini dulu terlebih dahulu sebelum saya akhiri khotbah ini. Kita lihat sama-sama. اسمي صادر عيسى وأنا طالب طب أسنان سنة ثالثة وأنا عندي والدي عنده متلازمة داون طبعا هو كان أب لو كنت قادر اختار مين بيكون والدي ما بقدر أفكر بأي إنسان تاني غير هو وأنا فخور فيه مثل ما هو فخور فيني لمدة 21 سنة كان هذا الشخص اللي عنده متلازمة داون يتعب على حاله ويشتغل بأي شيء ممكن لحتى يأمن له حياة. خلال دراستي كان هو الداعم الأكبر، كان من ناحية اقتصادية أو من ناحية نفسية بفضل دعمه يعني لما تشوف إنسان بينظر للمجتمع على أنه إنسان مستضعف أو إنسان عالي على المجتمع عم يشتغل ويتعب ويحاول يعمل كل شيء بيقدر عليه لحتى يأمن لي اللي أنا محتاجه وأنا صغير وماني قادر أوفره لحالي. هذا ممكن كرمال هذا الشخص اللي تعب علي وأنا صغير يشوفني لما أكبر ويفتخر فيني. وأنا حاليا عم أشتغل على هذا الشيء. هي أبا مني أخذتها، هي أبا مني. أنا أكبر منه ب3 سنين. حكي إلي مو إليك. هلا علاقته مع بعض هي علاقة طبيعية بين أي زوجين، ممكن يختلفوا بعض الأحيان، ممكن يتفقوا بأحيان تانية. حياة طبيعية، حياة مليانة محبة وبساطة وتواضع من كل النواحي. فالطفل بهاي البيئة أكيد رح يكون منتج وما رح يأثر بأي شيء بيخص هدول الشخصين، وراح يحاول يعمل أي شيء لحتى يظهر هدول الشخصين بأفضل صورة ممكنة ويغير نظرة المجتمع إن كان مو المحلي أو العالمي لهي القصة. في المواقف اللي أنا بفتخر فيها إنه لما بيكون عم يتعرف على حدا جديد بالنسبة إلي أنا لو كنت قادر أختار مين بيكون والدي فما بقدر أفكر بأي إنسان تاني غير هو. Bapak Ibu,
kisah yang menggugah saya beberapa waktu belakangan ini adalah kisah tentang Sadr Isa tadi. Sadr Isa. Bayangkan, seorang anak yang akhirnya bisa berhasil menjadi seorang dokter. Dibesarkan oleh seorang ayah yang Down syndrome. Bapak Ibu pernah membayangkan, pernah berpikir seorang ayah dengan segala keterbatasannya. Yang mungkin dianggap tidak punya kemampuan sedikit pun untuk membesarkan anak Bapak Ibu. Tapi akhirnya anak laki-lakinya bisa menjadi seorang yang berhasil, bisa menyelesaikan kuliah, bisa menjadi seorang dokter. Bapak Ibu, ini kisah Sadr Isa. Kisah manusia di bumi ini. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah, Tuhan kita yang maha besar itu. Masihkah kita ragu akan kehebatannya jika dia ada dalam hidup kita? Jika dia memanggil kita, memanggil Bapak Ibu dan saya. Ketika dia memanggil kita untuk melakukan sesuatu tugas pelayanan bagi pekerjaannya, masihkah kita ragu? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang telah memberikan kami pelajaran penting, mengingatkan tapi juga menantang kami semua. Hamba berdoa kiranya melalui kisah hidup Gideon, masa-masa hidup Gideon ini kembali berbicara kepada kami semua, kepada kami, ya, kepada Bapak Ibu dan hamba, kepada kami semua secara pribadi. Kiranya Engkau melalui Roh-Mu yang kudus berbicara lagi, lebih jauh, lebih dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dari saksi iman atau pahlawan iman yang berikut, yaitu Gideon. Kiranya masa hidup Gideon kembali berbicara secara pribadi dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup kita semua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.